Melandasi diskusi kita dari Kejadian pasal yang kedua 18-24, kemudian sambung dengan Matius 19 ayat 6. Kejadian pasal 2 ayat 18-24, kemudian Matius 19 ayat 6 didapatkan. Mari kita akan baca sama-sama beberapa bagian ini ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Matius 19 ayat 6. 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Waktu kita bicara should I get married, memang ini adalah topik yang luas sebenarnya untuk berpikir lebih jauh. Sebenarnya keputusan menikah ini berdasarkan apa ya, atau berdasarkan apa? Sampai akhirnya aku ngambil keputusan untuk menikah dengannya setelah proses mencari kehendak Tuhan yang kemarin ya. Itu dasarnya apa? Dan pertanyaan ini mestinya bisa dijawab atau akhirnya ada jawaban bahwa tidak menikah dan tidak menikah dengannya. Menikah sih, tidak menikah dengannya. Nah, ini adalah sebuah keputusan yang memang bisa diambil atau bisa dijawab demikian. Nah, sebelum kita sampai kepada bagian itu, saya mendasari dengan konsep bagian ini. Kalau kita lihat Kejadian pasal 2 18-24, ini dua ayat yang satu prinsip dasar bahwa pernikahan itu adalah dari Tuhan ya. Pernikahan itu dari Tuhan, pernikahan diciptakan oleh Tuhan, pernikahan itu adalah, ada penafsir mengatakan pernikahan itu disaksikan oleh Tuhan ya. Selain Tuhan itu memberkati, Tuhan itu menyaksikan. Istilah menyaksikan dalam Alkitab bukan sekedar nonton, tetapi berada di sana sama-sama dan berproses bersama-sama dalam pernikahan itu. Itu konsepnya. Waktu kita belajar Kejadian 2 18-24. Nah, yang menjadi dasar kemudian yang tidak boleh lupa adalah Matius 19 ayat 6 ini, bahwa kalau pernikahan itu sudah terjadi, kalau pemberkatan nikah sudah ada, maka tidak seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang boleh memisahkan mereka. Ini penting banget gitu. Kenapa ini saya munculkan? Kenapa ini menjadi bagian yang harus sekali lagi digarisbawahi? Karena sekarang ya, jadi beberapa bulan terakhir atau paling tidak 1 tahun terakhir ini, kalimat-kalimat seperti ini sering saya dengar. Bu, seandainya aku tidak Kristen, aku cerai bu, begitu. Atau kalimat yang kedua bilang begini, Bu ya apa ya supaya aku bertahan ya, aku rasanya tidak kuat loh bu, aku rasanya tidak kuat begitu. Dan waktu saya tanya apa yang membuat mereka rasanya pengen cerai saja begitu. Atau akhirnya ada yang bilang begini, ke tempat saya itu cuma konfirmasi saja. Setelah pendapat saya bahwa dia ceritakan bagaimana suaminya, wah cerita banyak tentang suaminya. Si suami juga cerita banyak tentang istrinya. Berharap saya mungkin menyetujui, mungkin begitu ya. Waktu itu setelah selesai, bagaimana Bu? Berarti kan
ada alasan, sebenarnya alasan kami cukup kuat kan Bu ya bercerai begitu. Terus saya bilang begini, secara manusia saya memahami bahwa pernikahan kalian memang sangat sulit, saya bilang gitu. Tapi saya berpegang sama firman Tuhan bahwa tidak mungkin itu bercerai. Mereka langsung diem aja, wajah ndak enak gitu, langsung lihat pasangan gitu, melirik begitu. Dan setelah itu tidak mau datang lagi gitu. Intinya apa? Intinya adalah datang ke tempat saya mau konfirmasi ada sejuta alasan untuk gak apa-apa bercerai begitu. Dan memang kasusnya berat ya. Kita tidak sedang bahas bagian itu, tetapi yang saya inginkan adalah waktu kita berpikir mau menikah atau tidak menikah, maka konsep dasar ini kita mesti pegang. Yang pertama, pernikahan itu bukan main-main, disaksikan oleh Tuhan. Selain disaksikan Tuhan, sisi yang lain adalah jangan takut, Tuhan itu ada di sana untuk menolong pernikahan. Tapi sisi yang lain, tanggung jawab pernikahan itu menjadi begitu penting, tanggung jawab dalam pernikahan. Kalau kita sadar bahwa tanggung jawab pernikahan itu begitu penting, maka begitu penting juga kita mempersiapkan teman-teman mempersiapkan diri dalam pernikahan itu. Gitu. Mempersiapkan diri sebagai bentuk apa? Pertanggungjawaban bahwa aku ini waktu mengambil keputusan menikah, maka ini adalah keputusan yang sungguh-sungguh ya di depan Tuhan, bukan ragu-ragu. Bukan karena pengaruh orang, tetapi aku dan Tuhan itu punya kejelasan langkah bahwa ini adalah dari Tuhan. Itu menjadi dasar yang harus jadi pegangan kita, harus gitu. Kalau sampai ada keraguan di dalamnya, maka perlu bergumul ulang, ini apa? Ini apa? Saya ulangi, ini apa? Ini apa? Itu apa? Keraguan itu bisa datang dari Tuhan yang memang memberikan keraguan itu. Yang kedua, keraguan itu bisa jadi pengalaman masa lalu kita, pengalaman-pengalaman kesulitan pernikahan orang, pengalaman orang lain yang gagal, kemudian membuat kita takut menikah dan akhirnya kita tidak jadi menikah atau menikah karena banyak faktor. Dan yang ketiga itu adalah kenapa kita akhirnya menikah dan membuat kita mengambil keputusan iya atau tidak. Maka satu aspek bisa jadi kepribadian kita sendiri. Contohnya, pola kepribadian yang rendah diri adalah pola kepribadian yang sulit sekali menerima cintanya orang lain. Dia tidak gampang yakin cintanya orang. Jadi gini, benar nggak ya kamu cinta aku? Ya, aku sayang kamu gitu. Buktinya apa? Tuh, aku nih sayang kamu. Cobain, aku bela-belain. Aku di luar pulau toh, tapi aku sering SMS kamu kan, telepon kan, aku siapin datang kan. Kan ada surprise-surprise kecil kan, gitu. Yang relasi jarak jauh kayak gitu. Itu jadi itu buktinya. Oh gitu ya. Oh ya. Nanti satu waktu lagi saya mikir lagi. Kok dia telat ya SMS, dia sungguh perhatian gak sih? Kok fokusnya di pelayanan, di kerjaan? Kok bukan aku? Ini dia cinta aku enggak ya? Pertanyaan itu muncul lagi. Sampai karena begitu seringnya pasangan bisa gregetan lagi. Apa sih? Apalagi begitu. Nah, ini apa gitu? Ini apa? Bisa jadi memang pasangannya kurang romantis atau tidak sesuai dengan standarnya. Tapi yang kedua adalah yang jadi masalah itu bukan pasangan dan diri sendiri yang tidak mudah menerima, jadi tidak mudah percaya bahwa dia kekasihnya mengasihi dia, tidak mudah percaya, tidak yakin. Nah, ini sangat berkait dengan smart love di sesi 1 ya. Kalau yang sesi bagian 1 waktu itu enggak ngikuti, bisa beli CD-nya promosi. Yang saya ingin kalau paling tidak bahwa cinta kita, cinta pasangan, menerima cinta sangat tergantung dari kepribadian kita, gitu. Jadi, nah keraguan-keraguan yang memang berasal dari Tuhan, keraguan itu karena memang relasi itu sendiri atau kita sendiri. Nah, proses itu harus menjadi bagian yang kita gumuli untuk kita sekali lagi harus bertanya sampai kita itu punya kemantapan dengan keputusan itu. Pertanyaannya sekarang, apakah orang yang menjelang menikah itu selalu yakin ya pasti nih pasangan? Apa begitu? Tidak. Dari sekarang saya konseling pranikah berjumpa untuk yang mau nikah itu berapa pasang ya?
banyak pasang, puluhan pasang. Dan pertanyaannya sama. Ada gini, Bu, kira-kira apa ya konsekuensinya nek aku batal menikah gitu. Bu, aku kok ragu-ragu ya menikah dengannya ya, begitu. Kok Bu aku mikir ya, kok seandainya boleh mengulang, mungkin aku enggak milih dia loh Bu. Begitu. Nah, pertanyaan itu jangan kaget bisa beberapa hari sebelum menikah. Pertanyaannya sekarang, kalau gitu keraguan yang bisa membuat kita terus jalan, keraguan yang membuat kita berhenti, itu keraguan yang mana? Ya, kan jadi pertanyaan itu. Nah, seluruh bagian itu harap bisa dijawab malam ini. Ya, itu sebabnya kalian yang memang sering ragu-ragu, gampang ragu-ragu, kelasnya di sini. Gitu. Kita akan bahas bagian-bagian ini ya. Next, berikutnya. Nah, kalau kita lihat, ada 3 jawaban waktu kita mulai mengumuri. Nah, 3 jawaban itu apa? Bagian ini ya. Yang pertama, jawabannya enggak. Should I get married? Apa aku menikah? Enggak. Tidak itu tidak menikah dengan berbagai alasan ya. Hari ini karena kelas ini yang sudah punya pasangan, saya tidak membahas jauh ya, tidak membahas banyak, tetapi begini. Seandainya ada orang berkata, Bu, aku enggak akan menikah begitu. Atau waktu itu saya ingat beberapa tahun lalu ada mahasiswa semester 1 datang. Bu, saya rencana saya mengambil keputusan untuk tidak menikah. Begitu. Kemudian saya diminta sharing dengan ibu. Apakah keputusan saya benar? Saya selalu katakan, untuk semester 1 belum waktunya. Gitu. Semester berapa? Semester nanti gitu. Saya tidak sebutkan. Kenapa? Karena itu adalah pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Kalau Matius pasal 19 juga berbicara bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak menikah. Di dalam 1 Korintus 7 ada orang-orang tertentu tidak menikah. Alasannya apa? 1, karena orang lain, dibuat orang lain. Kalau yang mengatakan itu bisa jadi karena kecelakaan, bisa jadi sampai fisik terganggu banget sampai tidak memungkinkan begitu. Atau juga punya gangguan tertentu secara fisik yang tidak memungkinkan. Atau juga yang kedua adalah memang Tuhan panggil untuk tidak menikah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sekali lagi waktu yang akan mengumuli. Apakah orang dengan gangguan fisik tertentu, gangguan emosi tertentu, gangguan jiwa tertentu memang tidak boleh menikah? Nah, itu menjadi satu sesi lagi ya. Kita tidak bicara bagian itu lebih jauh, tetapi perlu digumulkan ulang. Kalaupun menikah, maka pikirkan ulang apakah betul perlu punya anak gitu. Itu kalau punya gangguan jiwa tertentu ya. Saya ketemu beberapa pasangan seperti ini, biasanya yang datang orang tuanya, ya. Orang tua datang ngomong, Bu, kasih tahu anakku, nih loh, mosok mau menikah, jelas-jelas ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, gitu ya. Jadi di antara kakak adiknya itu ada yang schizofren, dan dia si anak gadis yang cantik, pintar ini, loh kok ya milih cowok ini yang punya saudara, gitu. Nah itu singkat ceritanya mama si perempuan yang cantik ini mendesak supaya saya ngasih tahu anak gadisnya. Untuk seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah dengan keluarga dengan keturunan gangguan jiwa seperti tidak boleh menikah? Tentu saja tidak, tapi mesti dipikirkan. Karena gangguan-gangguan bukan gangguan jiwa, gangguan emosi tertentu itu adalah kadang-kadang secara keturunan genetik itu bisa kepada anak-anaknya dan seterusnya. Oke, baik. Nanti kalau ada pertanyaan bagian ini kita kembali ya. Tetapi kita lihat berikutnya. Jawaban kedua adalah tidak sekarang. Should I get married? Gitu. Itu jadi pertanyaannya enggak itu namanya enggak sekarang, nanti enggak sekarang. Nah, kalau enggak sekarang itu kapan? Kapan? Penundaan untuk menikah itu alasannya apa? Nah, itu bagian yang betul-betul kita mesti pikirkan lagi. Nah, itu satu sesi tersendiri untuk bagian itu ya. Nah, sekarang kita bagian yang ketiga. Ya. Nah, pertanyaannya dengan siapa? Atau mengapa dengan dia? Itu menjadi pertanyaan. Ketiga jawaban ini pasti disertai dengan konsekuensi. Ya. Jadi iya dengan konsekuensi, dengannya dengan konsekuensi. Tidak pernah, teman-teman, tidak pernah bahwa keputusan kita untuk berpacaran dan menikah dengan seseorang itu tanpa konsekuensi yang mesti kita bayar harga di dalamnya. Istilah konsekuensi berarti ada sesuatu yang memang ada harga yang mesti bayar untuk relasi itu. Dan itulah
hari ini kita akan diskusikan sama-sama, merenungkan sama-sama, refleksi sama-sama sampai kita betul-betul bisa tahu konsekuensi dari pernikahan itu, dari menikah dengannya. Apakah berarti kemudian seperti misalnya sudah mantep ya, tinggal sudah tanggalnya sudah, persiapan pestanya sudah gitu ya. Nah, terus kok kita tahu dong konsekuensinya kok gini, ya apa? Nah, ya apa seperti itulah kita akan berbicara untuk ya terus seperti apa menghadapinya begitu ya. Kalau masih bisa memilih, kalau teman-teman sebagian masih boleh memilih, betapa baiknya acara ini supaya pilihanmu dengannya pun tahu dengan konsekuensi yang sudah ada ya. Berikutnya. Nah, persiapan. Ada 3 jenis persiapan pernikahan. Ini perlu sekali. Teman-teman, saya tidak tahu apakah sudah dilewati ya. Kalau ini kapan dimulai? Menurut saya sedini mungkin. Paling lambat itu 1 tahun sebelum menikah sudah ada 3 persiapan ini. Kalau bisa ini sudah dimulai 2 tahun sebelum menikah. Itu yang paling baik, 2 tahun sebelum menikah. Jadi yang pertama adalah persiapan pribadi. Masing-masing itu individu menguji persiapan untuk hidup berbagi dan pernikahan itu seperti apa. Jadi apa? Yang di seminar yang bagian pertama saya sebutkan dengan healthy personality. Apakah kepribadianku cukup sehat untuk menikah begitu? Nah, itu kalau yang lalu tidak ikut bisa baca lagi atau mendengarkan lagi. Karena itu di YouTube, jadi kalau tidak mau beli VCD-nya bisa lihat di situ ya. Nah, kepribadian kita cukup sehat atau akhirnya waktu pribadiku cukup sehat, pribadi untuk belajar berelasi, berkomunikasi. Kalau secara individual, secara pribadi kita itu tidak punya pacar, berkomunikasi saja sulit, bagaimana mungkin dengan pasangan itu komunikasi menjadi lebih mudah? Tidak. Dengan pasangan, komunikasi dengan pasangan akan pasti jauh lebih sulit dibandingkan berkomunikasi dengan teman biasa. Kenapa? Karena tanpa sadar kita itu sudah punya ekspektasi dengan dia. Punya harapan-harapan, punya keinginan untuk didengarkan, dikasihi, dibela, itu sudah punya satu paket waktu berpacaran. Satu paket itu langsung ada. Jadi tiap kali ngomong berharap gini, aduh hujan-hujan dingin gini ya, gitu ya. Kalau kita ngomong begitu, berharap pasangan yang namanya juga berharap pasangan yang kita cintai dan katanya dia mencintai kita, harapannya apa? Tampilkan jaket ya, gitu. Atau bahwa kamu suka makan yang hangat-hangat ya, gitu. Harapan kita dia jawab gitu. Terus ternyata dia jawabnya gini, iya memang musim hujan. Ya kok heran? Waduh, ini ngomong. Nah, kita tersinggung. Nah, kita waktu langsung wajah kita berubah. Set. Ya apa sih ini? Diajak ngomong wajahnya berubah. Apa yang terjadi? Langsung si cowok merasa tidak ada apa-apa, bilang, ya apa sih enak-enak ngomong kok wajahmu nggak enak? Kamu serius nggak sih mau pergi mbak aku? Duh, keliru lagi, gitu kan? Keliru makin panjang, tersinggung. Komunikasi kenapa? Karena ada harapan-harapan. Kalau kita dengan teman, jawabnya yang sama, dia bilang gini, memang musim hujan. Iya, tapi maksudku, ayo kita cari makan yang hangat ya, gitu. Karena berharap dia tidak sepenuhnya ngerti kita gitu. Hei, kita makan yang hangat-hangat di bakso yuk, gitu. Yuk, sudah, tidak ada apa-apa. Tetap hahaha dan senang gitu. Berkomunikasi itu menjadi luar biasa sebenarnya sulitnya. Nah, kita akan ngomong yang lain ya. Jadi perlu kepribadian yang dewasa. Nanti kalau kalian perlu ya setelah sesi ini dan ada seminar ketiga itu betul-betul persiapan menjelang pernikahan. Nanti kita akan datangkan pasangan-pasangan yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau yang 25 tahun sharing. Bahwa nanti akan ketemu bagaimana menghadapinya sehingga kalian tuh kalau sudah menikah tahu bakal apa yang terjadi. Aku ketemu dia sudah 25 tahun kayak apa. Nah, itu kebayang dengan berbagai kesulitan komunikasi. Satu saat saya ketemu dengan pasangan. Dia lagi pernikahan tahun ke-25 ya, ulang tahun ke-25. Terus waktu saya tanya apa, terus dia bilang begini, heran ya, saya ini sudah 25 tahun, saya merasa saya kenal sekali dengan suami saya gitu ya.
Mereka dua-dua hamba Tuhan, dua-dua cinta Tuhan, ya, dua-dua konselor. Ya bayangin lah. Terus dia bilang gini, ternyata kalian tahu tidak? Gitu. Ternyata masih saja ada yang kaget-kaget saya dengan dia. Maksudnya tetap ada hal-hal yang ternyata belum tahu. Ternyata ada bagian-bagian yang belum dikenali. 25 tahun perkenalan. Maksud bukan perkenalan, pernikahan. Dua-dua konselor, dua-dua cinta Tuhan, dua-dua sangat senior. Toh begitu. Nah ini menunjukkan apa? Nah ternyata proses itu begitu panjang dalam dipersiapkan. Jadi kalau itu yang terjadi, sekali lagi betapa pentingnya kita punya kepribadian yang sehat dan dewasa. Teman-teman, kalau yang siap menikah dan akan menikah harus dewasa, harus mandiri. Dewasa dan mandiri itu harus jadi dua. Nah, mandiri itu ditandai dengan apa? Banyak faktor. Salah satunya adalah dia tidak boleh bergantung dengan suami, dengan istri, tapi harus bergantung sama Tuhan saja. Bukan berarti kita itu tidak saling menolong, saling menolong, tapi tidak menjadi depend on, begitu ya. Apa-apa, jadi mau ngambil keputusan apa-apa, lampu mati, tunggu suami, itu kelamaan, kasihan anaknya gelap-gelap, kan nggak mungkin gitu kan. Gitu. Kecuali kalau bocor ya panggil tukang, jangan naik sendiri, misalkan seperti itu ya. Jadi nah itu terlalu maskulin gitu ya, terlalu maskulin, anak itu juga kaget begitu. Jadi tahu bagaimana antara kemandirian itu perlu dibentuk sejak sekarang. Dan yang kedua adalah persiapan bersama pasangan. Firman Tuhan membahas buku diskusi bersama. Nah, bagian inilah yang menjadi penting kalau relasi itu jarak jauh. Ya. Relasi yang jarak jauh harus konseling khusus, harus ada wadah. Kalau bisa jangan segera menikah setelah jarak jauh. Ya. Jadi misalkan Kalimantan, Surabaya begitu, jarak jauh terus begitu. Terus akhirnya begini, oke, kita menikah, aku akan datang sebulan sebelum menikah. Nah itu. Kalau seperti itu perlu bergumul ulang, bener enggak gitu? Karena nanti akan kaget-kaget sekali gitu. Kenapa? Karena proses perubahan lingkungan itu membentuk kita bisa tidak kenal dengan pasangan kita. Itu menjadi penting juga ya. Itu juga penting sekali kalau bersama-sama tapi tidak membahas buku, tidak membahas apa-apa. Isinya adalah jalan-jalan, makan, ngobrol. Ceritanya coba gini, kamu di kantor ada apa? Gitu. Mau ada apa? Kau hari ini apa? Kalau itu saja, jangan menikah dulu. Kenapa? Karena belum ada esensi persiapan pernikahan yang sesungguhnya. Jadi pacaran itu bukan sekedar makan bareng, jalan bareng, kamu kondisimu apa, baik-baik kak, bagaimana pelayanmu, bukan sama sekali. Karena apa? Karena persiapan pribadi. Persiapan selain pribadi pasangan adalah membangun komunikasi untuk saling bertumbuh di dalamnya. Itu sebabnya harus ada program khusus besok Jumat depan, program berpacaran. Kenapa? Karena di situ program pacarannya itu apa, gitu. Esensi dasarnya itu apa. Nah, nanti kalian boleh nanya kalau ada kesulitan bagian itu ya. Nah, sekarang kita teruskan. Persiapan dalam kelompok bersama. Pasangan yang akan menikah disertai dengan mentor. Ini penting sekali. Saya biasanya kalau di gereja, maka ada pasangan-pasangan, dan saya senang sekali minimal 3-4 pasangan. Saya selalu ngomong, nih 3-4 pasangan nih jadi tetanggamu. Nanti kalau sudah sulit, saling tahu di sini. Jadi mereka bisa sharing, misalkan cara berpikir pria, cara berpikir wanita, cara mengatasi konflik. Itu langsung begini. Oh, kamu iya, bodoh ya, gitu. Jadi paling tidak maksudnya begini, supaya tidak terpaku bahwa ternyata pasanganku gak ngerti aku. Tapi sebenarnya itu terjadi karena apa? Karena memang cara berpikir pria dan cara berpikir wanita itu berbeda. Nah, kalau berpasangan gitu, persiapan berpasangan bersama, nah itu saling menolong, saling bisa mengatasi, gitu. Saling bisa mengatasi, paling bisa hal-hal yang sulit itu saling men-sharingkan di antara pasangan ya. Jadi pasangan-pasangan itu bisa saling menguatkan gitu atau saling belajar, itu yang terjadi ya. Jadi
Nah, pasti harus ada mentor, sehingga mentor ini yang menjadi penolong untuk menjadi wasitnya, begitu. Ya, wasitnya mana benar apa enggak benar. Nah, itu harus ada mentor. Itu sebabnya kalau nanti sebelum menikah, usahakan ada konseling pranikah yang bersama-sama dengan mentor semacam ini. Itu akan sangat sehat, gitu, sangat sehat. Ada beberapa orang yang mengatakan minimal 6-7 kali pertemuan. Kalau menurut saya enggak cukup, gitu ya. Minimal harus ada 12 kali pertemuan untuk membahas itu kebersamaan gitu, karena banyak aspek dalam persiapan pernikahan itu ya. Oke, berikutnya. Nah, waktu kita ngomong persiapan pernikahan, kita ngomong dulu pernikahan Kristen itu kayak apa ya. Pernikahan Kristen adalah lembaga yang diciptakan dan diberkati Tuhan ya. Tadi saya sudah bahas. Pernikahan adalah ikatan kudus, perhatikan teman-teman bagian ini. Ikatan terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling mengasihi, menolong, melindungi dan saling mengefektifkan supaya dapat mengerjakan rencana Tuhan secara efektif juga. Jadi dengan kata lain, relasi yang terjalin, pasangan itu menjadi pasangan yang efektif dipakai Tuhan, jadi saling mengefektifkan. Kalau kita itu isinya adalah terus menolong pasangan kita, maka kita tidak efektif. Kenapa? Karena energi kita terlalu banyak untuk membackup pasangan, begitu. Misalkan gini, pasangan kita itu ada tipe orang yang melankolis banget. Ya, melankolis begitu, sensitif. Jadi kita tidak bisa ngomong bebas, menjaga perasaan terus ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka energi kita terlalu banyak untuknya dan tidak mengerjakan pekerjaan besar yang terjadi, yang seharusnya. Itu pentingnya keseimbangan, kesepadannya dan efektivitas itu ke sana begitu. Jadi, sebenarnya mencari kehendak Tuhan dan kesepadanan itu perlu menjadi bagian, begitu. Perlu menjadi bagian pergumulan. Apakah kesepadanan itu tanda pimpinan Tuhan? Tidak. Tetapi kesepadanan itu seringkali Tuhan pakai untuk bisa menandai bahwa relasi kita itu bisa saling mengefektifkan. Contoh, ya. Contoh. Ada seorang ini lulusan SMA menikah dengan papanya atau menikah dengan teman dari papanya, misalkan ya, teman dari papanya. Jadi bisa bayangin, karena pinter belajar terus gak sempet menikah begitu loh. Nah, teman papanya itu merasa ini orang baik, orang pinter, PhD, kaya, mapan, dan anak ini sudah siap menikah gitu, sudah pinter masak, pinter apa, menikah gitu. Sehingga bedanya itu jauh sekali, bedanya itu banyak sekali dan menikah. Teman-teman, kesepadanan menikah mereka bisa enggak? Waktu si anak lulusan SMA ditanya, seneng nggak? Seneng kok, aku seneng, memang seneng pria tipe dewasa. Tipe dewasa, mapan sekali gitu ya. Senang ya, jadi ya teman sebayanya masih baju begitu dia sudah bajunya sudah wah, semua pakai dia sudah wah, dia bisa merasakan bagaimana relasinya itu betul-betul memenuhi gitu ya, memenuhi kebutuhan gitu ya, jadi memenuhi kebutuhan. Maka teman-teman, waktu itu ya karena teman papanya masih keren sekali ya, taruhlah teman papanya itu memang lebih muda dari papanya sih ya, bedanya cuma 20 tahun gitu ya, 20 tahun. Nah kan masih keren, dia 18, kemudian 20 tahun toh jadi 38. Kalau cowok 38 kan lagi mateng sekali kan ya, sudah mapan, keren. Surveinya sekarang ini banyak anak gadis yang suka yang model yang begitu-begitu. Betul. Itu sebabnya kenapa sekarang ini ada banyak
yang punya pacar yang om-om itu karena salah satunya itu survei, karena dianggap lebih mapan daripada teman sebayanya. Oke, kita lagi tidak bahas itu, balik lagi bagian ini. Waktu pernikahan pertama karena 38 keren, mobil bagus, pinter sekali, bangga sekali. Tapi setelah 10 tahun, sekarang kebalikan. Yang 18 jadi 28. Biasanya survei mengatakan, secara umum orang mengatakan orang usia 27-28 itu puncak dari kemapanan dia, menata diri. Yang terbaik katanya begitu, 27-28. Jadi dia bisa menata diri yang terbaik karena dewasa 28. Kemudian suaminya 48. Yang agak batuk-batuk begitu. 10 tahun kemudian si ibu 38, masih nyonya-nyonya cantik. Suaminya 58. 58 bisa dibayangkan ya. Jadi menjadi kesulitan. Dan pernikahan, dan saya ketemu ya jawabannya begini. Aduh Bu, aku tuh kepengen jalan-jalan keliling-keliling. Masa suami saya itu Bu, ya gitu kayaknya. Masa suami saya itu loh, kamu katanya sing capek, sing males gitu. Pertama saya pikir, kenapa? Waktu saya tanya, oh jadi suami ibu kenapa? Ada karena sakit apa-apa dalam hidup? Iya itu Bu, memang sakit-sakitan. Oh sejak kapan sakit? Saya dengan wajah begitu ya, serius begitu. Ya memang lah Bu, memang sudah umurnya. Maaf ya, umur berapa? Oh gitu, setelah dia memberikan jawaban memang sudah tua gitu. Sudah beda. Nah itu menjadi kesulitan. Ya kalau si cewek ini cinta Tuhan, lurus-lurus jalannya. Kalau enggak lurus-lurus, bisa dibayangkan kesulitan terjadi ya. Teman-teman, kesepadanan itu menjadi kontrol untuk kita. Bukan kita terpaku, misalkan kesepadanan tingkat kerohanian ya, kesepadanan usia, kesepadanan latar belakang sosial, ekonomi, kesepadanan itu menolong, mengefektifkan kita. Jarak latar belakang yang sangat berbeda itu membutuhkan adaptasi yang lebih, bukan tidak boleh, bukan tidak, tapi bagaimana adaptasi lebih banyak dibutuhkan. Begitu. Kenapa sih perlu berdoa lagi jikalau satu dia lahir di Amerika orang bule, yang satu gaya Jawa tuotok begitu menikah begitu ya. Yang satu betul-betul di daerah Jawa dengan gaya kalemnya begitu ya, di Solo gitu ya. Solo itu lebih kalem. Kalau misalnya Surabaya lumayan ya, tapi Jawa yang Solo itu kalem sekali. Terus langsung ketemu dengan itu menjadi pergumulan. Bukan, sekali lagi bukan tidak boleh, tetapi butuh adaptasi lebih. Kalau terlalu banyak adaptasi dalam relasi itu, maka sekali lagi energi kita banyak untuk pasangan, untuk pembenahan masa transisi, masa pacaran, pernikahan, dan waktu untuk melayani jadi berkurang atau menjadi lambat atau menjadi penundaan. Kenapa? Konsentrasi. Nah sekali lagi kalau begitu, seperti apa masa persiapan pernikahan? Persiapan pernikahan punya jadwal program berpacaran, dan plus bagaimana kesiapan pribadi menjadi penting sekali untuk memasuki, sekali lagi supaya apa? Mengefektifkan hidup kita dengan bersama-sama dengan pasangan, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang efektif juga ya. Nah sekarang kita lihat berikutnya. Pernikahan, kondisi pernikahan atau keluarga salah satu penentu kualitas kerohanian dan kehidupan setiap orang yang terlibat. Penentu. Salah satu penentu. Kenapa? Mau nggak mau bahwa kita hidup dengan seseorang seperti apa? Apakah dia mengefektifkan hidup kita apa enggak? Kalau tidak, maka energi kita ke sana, jadi kita itu menjadi butuh energi yang lebih untuk kita bisa membangun kehidupan kerohanian. Ya. Berikutnya, perlu merancang persiapan pernikahan dengan baik. Berikutnya. Nah, kalau pernikahan secara umum seperti ini orang bilang ya. Kenapa menikah? Ya supaya
dia teman berbincang cocok loh komunikasi dengan dia, ya. Teman mengembangkan usaha, ya. Aku tuh punya proyek besar, jadi aku butuh teman. Jadi saya benar-benar waktu itu ada dia pemuda dulu alumni dari perguruan tinggi swasta, kemudian dia kembali ke daerahnya itu sebuah pulau yang tidak terlalu besar, tapi dia sangat berada di sana. Dia menggantikan usaha papanya yang sangat besar, dan kemudian dia datang ke tempat saya. Waktu dia konsultasi tentang pacarnya, ya, waktu itu yang perempuan belum datang karena ada masalah gitu. Waktu cerita-cerita, terus saya tanya, jadi tujuan kamu ke Surabaya ini apa? Saya pikir ada bisnis atau apa begitu, atau apa, mau sekolah apa? Enggak Bu, saya datang khusus mencari pacar. Dengan wajah tulus sekali, betul, mencari pacar. Oh gitu ya, iya Bu, usaha saya benar-benar ini berkat Tuhan. Jadi ngomong gitu ya, ini usaha saya ini berkat Tuhan, sekarang sudah besar sekali. Dan papa mama saya sudah tua, adik-adik saya tidak mau pulang ke daerah, saya akan pulang. Dan usaha ini terlalu besar untuk saya butuh teman untuk membangun usaha ini, makanya saya cari istri. Ya, tujuan menikah itu apa? Supaya membantu jaga tokonya. Sampai kemudian, usaha apa? Iya Bu, gak nututi Bu, kalau saya mikir apa-apa sambil jaga toko. Jadi saya cari istri supaya dia bisa bantu jaga toko Bu, gitu. Waktu pembicaraan lebih jauh gitu akhirnya, ya Bu, kadang-kadang saya ketemu orang yang senang, tapi dia tidak mau jaga toko, jadi nggak jadi gitu. Jadi alasannya benar-benar menikah itu untuk apa? Membantu mengembangkan usaha, ya. Kemudian memiliki penolong untuk mengarungi hidup yang sulit. Ini jawaban saya temukan waktu konseling pranikah. Betul-betul mau menikah berapa bulan lagi, berarti waktu saya tanya lembaran. Itu sebabnya yang konseling dengan saya pasti tahu. Saya suka kasih lembaran, tuliskan, saya tulis. Kenapa kau mau menikah? Ini jawabannya. Kenapa menikah? Ini jawabannya. Betul-betul prihatin sekali. Ya, kalau seperti ini, apa betul mesti cepat menikah ya? Harusnya seperti apa? Next. Ini sekali lagi. Kita sudah pernah bahas ini, tetapi sekali lagi saya cuplikan. Pernikahan Kristen itu apa? Tujuan pernikahan adalah jelas memuliakan Tuhan. Kalau aku menikah dengannya tidak menjadi berkat, tidak memuliakan Tuhan, pasti bukan dari Tuhan. Kalau aku menikah dengannya, aku tidak bisa memuliakan Tuhan karena dihambat dia untuk melayani. Pasti bukan dari Tuhan. Ya, dari Tuhan adalah sepakat sama-sama bahwa pernikahan ini memuliakan Tuhan. Jadi bagian penting ya. Kemudian 2, mewujudkan panggilan Tuhan, mengerjakan 2 mandat ini, Injil dan budaya. Mandat Injil dan mandat budaya. Nah, kalau mandat Injil, kita toh hidup sendiri, tidak usah menikah juga nggak apa-apa. Kenapa dalam pernikahan itu mandat Injil? Iya. Kalau kita itu mengerjakan mandat Injil dan menikah, maka harusnya apa yang kita kerjakan, mandat Injil yang kita sampaikan itu membuatku efektif mengerjakan. Itu tanda yang Tuhan, tanda kehendak Tuhan dalam sebuah pernikahan. Karena sama-sama punya visi mengerjakan mandat Injil. Apakah salah satu kriteria kehendak Tuhan kan visi ya, kesamaan visi. Sudah dibahas ya kemarin, kesamaan visi. Apa kan visi yang berbeda? Itu bukan berarti kehendak Tuhan. Seringkali jadi pertanyaan ya. Kalau visi yang berbeda harus duduk sama-sama sekali lagi untuk menggumuli. Ya, apakah perempuan itu pasti harus mengikuti visi suaminya? Padahal yang perempuan punya visi sendiri. Apakah seperti itu? Kalau itu yang terjadi, sekali lagi perlu tidak mana yang sesuai, mana tidak sesuai. Tetapi betul-betul duduk lagi, berdoa lagi sama-sama. Yang mana yang diikuti? Misalkan, yang satu pingin jadi pedalaman Afrika, gitu, visinya ke Afrika.
kemudian istrinya dia akan mengerjakan pelayanan kampus di kota besar gitu. Ya pasti tidak bisa satu. Mesti berdoa, ini yang mana? Dan harus berdoa, apakah betul ini adalah teman hidup yang Tuhan kasih? Gitu ya. Karena kalau pedalaman Afrika di sana masih belum ada kampus kan. Jadi kan pasti harus bergumul yang mana gitu. Tapi kalau sama-sama punya visi yang sama tetapi masalah tempat, maka saya setuju kalau perempuan harus mengikuti pria. Karena apa? Karena laki-laki adalah pemimpin, imam dari keluarga gitu ya. Tetapi sekali lagi semuanya itu bukan berarti gaya budaya ikut suami, bukan begitu, tapi menjadi bagian yang harus digumuli bersama-sama bagian ini ya. Oke, baik, berikutnya. Nah sekarang next. Nah sekarang persiapan pribadi seperti apa? Persiapan pribadi ada 5 pertanyaan untuk menolong persiapan pribadi, dan mari kita akan diskusikan. Ini tidak boleh diskusi dengan pasangan, tetapi ini jawab sendiri. Ini akan dibagikan pertanyaan ini, jawablah. Siapkan ballpoint dan dijawab masing-masing. Ada waktu yang cukup, jangan tergesa-gesa untuk kita bisa menjawabnya. Sekarang dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5. Menurut Anda, mana pertanyaan yang paling sulit dijawab? Dari 1 sampai 5. Mana pertanyaan yang paling sulit dijawab? Nomor 1. Nah, kenapa nomor 1? Kenapa nomor 1 sulit dijawab? Cita. Agak susah. Ya susah sih, kalau ada susah mencerna dan mengungkapkan secara kata-kata itu agak susah. Baik, yang lain? Esther. Esther yang paling sulit yang mana? Pertanyaan mana? 4. Kenapa sulit? Merlin. Mary, ya. Mary merasa udah sempat baca 1 sampai 5? Oke, yang paling susah mana? Paling susah dijawab. Nomor 1 ya. Apa alasannya nomor 1? Ya, betul. Ya, sebagian besar orang nomor 1 yang paling sulit memang. Karena ini intinya, ya sulit inti dari relasi ini seperti apa? Mengapa Anda atau ingin menikah? Seringkali ini, kenapa sih kok aku mau menikah itu kenapa? Banyak orang ingin menikah itu karena harus menikah. Atau secara budaya, ya memang menikah. Emang
kenapa kok enggak gitu, malah lucu gitu rasanya. Malah heran kenapa kok mesti menikah ditanyakan begitu. Padahal sebenarnya ini adalah bagian yang sangat penting untuk menentukan bahwa menikah itu tadi saya bahas bahwa menikah itu adalah dua orang yang mengambil komitmen untuk bersama-sama mengikatkan diri, mengambil komitmen untuk saling mendukung, menguatkan, mengefektifkan. Wah, itu capek sekali mengefektifkan itu. Kalau hidup sendiri itu memang perlu mengefektifkan semua orang, tetapi pengambilan keputusan efektivitas itu adalah tergantung aku dan Tuhan, selesai. Tapi pada waktu dengan pasangan tidak mungkin kita mau lari, tidak nengok pasangan dan mesti dipegang begitu kan tangannya, ayo lari sama-sama, bisa dibayangkan begitu. Kalau dia ternyata kakinya sakit begitu, cepet semua lari kan gini, tahan kamu, mesti nahan, tunggu dia mungkin mundur lagi, pelan lagi. Nah, itu bagian yang mesti kita pikirkan. Mengambil komitmen menikah itu punya konsekuensi seperti itu. Dan yang kedua, kenapa dengannya? Dengan dia, kenapa kok aku milih dia? Gitu. Suatu saat saya ketemu dengan seorang ya, waktu itu anak ini pinter gitu ya, cowok. Saya sudah langsung, cowok pinter, saya langsung ingat anak-anak KTP saya begitu ya. Mau tak terkenal no yang mana begitu kan. Ada isi gitu ya. Terus kemudian saya tanya gitu. Karena sebelumnya saya tahu, setahu saya dia sudah punya pacar, dia putus sudah lama begitu kan. Terus saya tanya dia, gimana kabarmu? Kamu sekarang sudah punya pacar? Saya bilang sudah punya pacar. Enggak, sing dulu balik lagi. Oh ya, balik ya. Apa kamu balik BDE? Karena saya ingat sekali dia bagaimana konfliknya nggak selesai dengan pacarnya ini. Loh kok balik? Gitu kan, jadi buat saya heran begitu kan. Loh kok balik gitu? Iya repot ya. Aku ini wis capek ya. Mau ketemu orang baru lagi, nanti kenal lagi, belum tentu cocok lagi. Ya wis ini aja lah. Podo ae ya. Alasannya hanya karena terlalu takut nanti ketemu orang baru lagi dan putus. Waktu dia ngomong gitu lagi, loh memang kamu pernah pacaran berapa orang? Terus dia senyum kecil ya, kalau sejak mahasiswa ya ya, saya tak hitungi ya. Sangi akeh, tak hitungi ya. Aku sing banyakan sih, aku sing seneng, dia enggak seneng. Dia bilang gitu. Sing hitung gitu. Ada sih nggak seneng, aku tapi deketi terus, katanya kan cewek itu gitu ya, dia nggak seneng, deketi terus, kasih orang permen, kasih orang coklat, kasih orang buku, lama-lama seneng. Nah, aku tuh pegang teori begitu, jadi gitu, ternyata nggak sih dia nggak seneng. Nah itu membuat gitu, terus, jadi dia ternyata dia sudah berpacaran dengan 5 orang, dan yang terakhir ini karena sekota, dia kan kuliahnya di Surabaya dengan 4 orang itu. Waktu dia balik ke daerahnya ketemu cewek ini, nah dia ketemu juga. Dia dari perkantas yang lain, bukan perkantas Jatim ya, dia dari perkantas Surabaya kan, dari perkantas yang lain ketemu di situ, ya sudah karena sama-sama perkantas, punya ide yang sama untuk KTP, wah cocok ini begitu, tapi konfliknya banyak. Nah itu terus akhirnya waktu saya bertanya, dia balik lagi hanya karena alasan apa? Dia wis capek, wis lah, podo ae kok wis ini ae gitu. Terus terakhir kira-kira berapa bulan lalu dia SMS saya. Aku di Surabaya pre-wedding gitu. Oh, saya balas SMS dan seterusnya. Terus waktu dia menikah datang ya, nggak mungkin luar pulau dan seterusnya. Coba saya bilang tak doakan gitu. Nah teman-teman ini apa? Gitu. Menikah untuk apa? Kenapa dengannya? Waktu jawaban ini menjadi jawaban yang penting karena apakah ini bimbingan Tuhan? Seringkali karena budaya tadi itu harus menikah, budaya memang pada usia tertentu karena bertemanan ya lumayan enak diajak ngomong, ini alasan yang paling klasik. Enak diajak ngomong dengannya, maka atau dia bisa menopang pelayananku, 2 itu biasanya cukup rohani jawabannya, maka menikah. Apakah betul? Mesti kita pikirkan lagi lebih jauh. Terutama jawaban poin 1 di A. 1.1.
apakah sebenarnya menikah hanya ingin lari menghindari sesuatu? Misalkan, aku sudah rasanya sebel, orang selalu tanya, mana pacarmu, kapan menikah? Gitu. Jadi mau menikah cepat hanya karena suara itu supaya tidak ada, gitu, atau menghilangkan suara itu. Yang kedua, kau itu milih-milih siapa lagi sih? Yang ini kan lumayan. Ya sudahlah, gitu. Nah, kalau ada sudahlah, betul-betul gumulkan lagi. Terus yang kedua, mengapa aku mengikatkan diri dengannya? Mengikatkan diri. Menikah itu mengikatkan diri, teman-teman. Kalau mengikatkan diri, benar-benar bayangan seperti ilustrasi yang orang lari bareng, kaki kanan diikatkan kepada kaki kirinya. Ya, bayangin ya, lomba lari, lomba sepanjang hidup itu kaki kananmu terikat dengan kaki kirinya. Sudah bisa bayangin? Ya, berjalan itu berarti bareng. Kalau salah satu lari, salah satu tertinggal, pasti ada masalah di dalamnya. Kalau sudah punya anak, lebih masalah lagi. Jadi keseimbangan bisa berjalan, itu adalah yang terjadi. Kemudian, mengapa aku mau menikah dengannya? Poin yang ketiga, beda yang satu. Karena begini, beda yang di atasnya. Kalau mengapa aku mau menikah dengannya, ini sebuah penegasan adalah dengan orang dengan kepribadian macam ini, dengan karakter macam ini. Gitu. Terus kemudian, apa kelebihan kekurangan karakter kebiasaan pasanganku? Apa konsekuensinya? Itu apa konsekuensinya? Kelebihannya. Saya ketemu satu pasangan yang bulan depannya itu mau menikah. Kemudian waktu saya tanya, dia masih ragu-ragu. Waktu tanya ragu-ragu, saya tanya, apa yang membuat kamu ragu-ragu? Ini tidak ada, calon istrinya nggak ada ya. Jadi saya panggil satu-satu, apa yang membuat kamu ragu-ragu? Iya Bu, aku ragu karena dia ini elek loh Bu. Elek, penampilan fisik itu menjadi bagian yang dia terganggu. Penampilan fisik. Memang sih cowoknya ini, so bayangin, tingginya 185. Tinggi, besar, ganteng. Dan kulitnya bersih, penampilannya oke banget. Si ceweknya tingginya 165, tingginya serasi ya. Rambutnya, si cewek ini rambutnya sebahu, tebel begitu. Tidak banyak make up, tapi dia penampilan enak gitu ya, bajunya apa bagus. Tapi memang waktu dari deket wajahnya agak kurang serasi gitu, mesti agak elek begitu dibanding dengan cowoknya yang ganteng gitu. Terus waktu dia ngomong begitu, saya tanya, kok kamu pacaran sama dia? Iya Bu, dia ini baik soro. Dia ini sejak mahasiswa semester 1, wis tak hindari ya Bu ya. Dia ini terus mendekat. Dan memang apik Bu ya, sakno tak tinggal. Sakno tak tinggal, padahal aku nggak siap karena dia ini elek. Ya, nah, kita pasti yang di sini Kristen semua, cinta Tuhan semua, ndak begitu. Tetapi ada ndak karakter-karakter yang kau anggap ini karakternya ampun, nilainya itu -2 misalnya. Misalkan tersinggungan, ngamuan, terlalu sensitif, kemudian dia ini terlalu boros misalkan, terlalu pelit misalkan. Nah, itu adalah karakter-karakter yang mungkin ada dengan pasangan. Nah, ini adalah jawaban konsekuensinya siap. Apa konsekuensi menikah dengan suami yang sangat pelit ini? Yang sangat pelit ini, pikirkan. Ya, saya ketemu pasangan yang benar-benar sampai pengadilan, ajukan perceraian. Yang perempuan yang ajukan perceraian, alasannya apa? Alasannya dia sudah tidak mencintai istri dan anaknya, begitu. Itu salah satu tuduhannya itu nomor 2, nomor 1 selingkuh, begitu. Nomor 1 selingkuh, kedua begitu. Yang ketiga itu tidak lagi peduli dengan orang tua dari sang istri. Itu ajuan untuk perceraian. Nah, yang suami ketemu saya, apa sebenarnya ini? Ternyata yang nomor 1 itu, aku itu
dia punya pegawai toko, dia punya toko besar begitu. Nah, dia punya pegawai toko. Pegawai toko ini seorang ibu-ibu sudah umur gitu loh. Nah, karena merasa bahwa kayak anaknya sendiri begitu loh. Jadi waktu itu akhirnya pas aduh kok pegel kabeh. Nah, si ibu itu datang dari sini nyo tak pijit no. Waktu pijit itu istrinya datang, katanya selingkuh sama ibu-ibu. Si suami ini tersinggung setengah mati. Mosok bu aku selingkuh kok sama ibu-ibu, dia bilang gitu. Tapi itu masukan aja. Yang kedua, apa betul kamu tidak memperhatikan? Bukan. Waktu saya tanya istrinya kok nggak peduli apa? Aku tuh dia bilang, masa jelas-jelas aku tahu tabungannya suamiku. Aku tahu persis depositonya berapa, uangnya berapa, hasil toko berapa, itu lebih dari cukup untuk beli mobil. Tapi suamiku tidak mau beli mobil. Alasannya apa? Loh, buat apa mobil? Orang ke gereja deket, ke pasar deket, memang pertokoannya itu deket pasar, ini kerja. Nah, waktu saya tanya, apakah itu kok, kenapa kok kamu pelit gitu? Enggak bu, aku tuh enggak pelit. Semua dia itu mesti gak cerita, enggak selesai dibilang. Semua uangku aku masukkan deposito. Deposito itu atas nama siapa? Istri dan anakku. Bukan namaku. Mek toko, rumah itu memang namaku. Kan itu yang lama. Yang sekarang ini uang banyak itu tabungan atau deposito itu atas nama istri dan anakku bu. Jadi apa? Semua uang yang aku banyak tabung untuk masa depan dia, kalau tua, kalau sakit, dan anak-anak. Aku itu bukan pelit, tetapi aku itu merancangkan hidup ke depan. Tapi si istri merasa bahwa itu pelit, tidak mengasihi. Apa yang menyebabkan ini? Standar yang berbeda terhadap arti pelit dan arti kecukupan itu. Nah, sekarang mari kita pikirkan, kalau teman-teman bisa jawab kelebihan kekurangan, itu konsekuensinya apa? Pikirkan itu. Kemudian berikutnya, apakah aku merasa senang, bahagia, membayangkan menikah dengannya? Waktu siapkan itu bahagia tidak? Apakah yakin tidak? Kalau dua terakhir ini merasa tidak, betul-betul perlu konsultasi lagi. Apa benar kalian siap menikah dengannya? Begitu. Oke, saya berhenti dulu. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ya? Ada pertanyaan? Ada pendapat? Ada pertanyaan. Sekarang pendapat sudah. Oke, ya. Ini kan, kita hidup dalam, kita semua hidup dalam perbedaan. Yep. Ada beberapa perbedaan yang cukup tidak bisa kita tolerir. Bukan kita memiliki satu bukan kita memiliki kesempatan untuk belajar, menyesuaikan, mengakomodasikan itu. Kalau dari penjelasannya Ais tadi, kalau itu enggak, gitu kan? Jadi rasanya itu agak terlalu keras. Kalau kita berdua yang memiliki kesepakatan untuk saling belajar untuk mengenal, melunakkan yang keras antara masing-masing kami gitu. Berarti kita memiliki kesempatan untuk itu, kan? Untuk mengenal dan untuk melunakkan. Jadi nggak harus ambil keputusan. Kayak kita nggak cocok gitu kan? Seperti gimana pendapat Kais? Kita bicara sudah persiapan pernikahan, bukan masa pacaran untuk awal ya. Jadi kalau masalah yang saya katakan bahwa kesepadan kepemimpinan kehendak itu efektivitas itu semacam itu begitu. Jadi saya setuju banget bahwa setiap orang itu dalam proses untuk menyatukan, itu proses untuk mengefektifkan masing-masing. Saya setuju banget itu. Jadi itu dilakukan. Tetapi kalau jelas-jelas memang itu butuh waktu, misalkan penyesuaian itu butuh waktu 10-20 tahun untuk menyesuaikan. Nah, itu bagaimana mungkin? Gitu. Itu poinnya, ya. Jadi untuk berkata tidak itu saya kok ya mungkin saya ngomong tidak ya. Seingat saya bukan ngomong tidak, tetapi itu menjadi sulit sekali dilakukan. Itu sebabnya pertanyaan satu menuliskan konsekuensi dari menikah dengannya itu adalah
Supaya sekali lagi kita menyiapkan diri bagian itu. Kalau ternyata tadi itu suamiku itu pelit sekali, maka sebelum menikah dia sudah tahu bahwa dia nggak perlu bakal punya yang lebih dari yang sekarang. Bisa begitu, itu maksud saya. Itu konsekuensinya begitu. Pilihan-pilihan itu yang kita lakukan. Nah, jadi misalkan kalau yang satu itu betul-betul begitu pelitnya ya, apa-apa itu begitu rancang detail, kemudian pasangannya adalah begitu murah hati, itu menjadi pernikahan sulit sekali. Ada yang pasangan seperti ini, beda cara menghitung perpuluhan. Nah seperti itu. Tiap bulan stres sekali. Jadi kalau bagi yang cewek ya, memang perpuluhan itu apa? Gajimu, gajiku, langsung terima, langsung perpuluhan dipotong. Kalau suaminya, perpuluhan memang, tapi gini, terima gaji. Oke? Kemudian ada kewajiban. Kredit rumah, bayar dulu, kredit mobil situ, tabungan anak, ini mau menikah, ini belum punya anak. Tabungan pendidikan anak disisihkan. Nah, sisanya berapa? Sisanya uang saku ini loh, yang kemudian perpuluhan. Terakhir itu saya konflik terus, akhirnya istrinya bilang gini, terserah kamu ya, keurusan kamu sama Tuhan setelah menikah. Terserah kamu sama Tuhan. Pokoknya ini caraku ngitung, jadi gajian langsung perpuluhan diberikan. Nah itu bagian yang betul-betul bisa konflik. Nah saya berikan contoh konsekuensi-konsekuensi ini adalah pikirkan dengan betul pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu. Jangan berharap bahwa pasanganmu dengan karakter yang sudah terbentuk dari umur 0 sampai 25 itu bisa berubah setelah berpacaranmu denganmu 3 tahun. Langsung berubah. Jangan berpikir begitu. Tetapi berpikir bagaimana kita bisa menerima dia, bisa mengefektifkan dia, dan dia mengefektifkan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dan pertumbuhan rohani kita. Itu yang menjadi garis bawahi. Apakah tidak mungkin mengusahakannya dalam proses itu, mengusahakan makin hari bisa? Itu sebabnya pentingnya konseling pranikah begitu, yang sifatnya pribadi, sifatnya dengan pasangan dan kelompok. Supaya apa? Belajar terus. Ada satu buku, cukup baik, dia bilang gini, bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan baik, penyesuaian terjadi. Satu, kalau banyak berkomunikasi, mengkomunikasikan hati, mengkomunikasikan pikiran, mengkomunikasikan apa saja dikomunikasikan dengan pasangan, dan terbuka dengan jujur. Seperti tadi saya katakan bahwa pacaran itu bukan ngomong kau makan apa hari ini, bukan itu, tetapi esensi dasar, yaitu pengenalan lebih jauh terhadap pasangan, termasuk masa lalunya. Masa lalu penting teman-teman ya, masa lalu penting, tentang keluarga penting sekali. Sekali lagi, supaya kita siap kita menikah dengan siapa, supaya tahu konsekuensi dalam pernikahan. Apakah ini menjadi bagian yang sangat berat untuk mau menikah aja mikirnya jauh sekali? Ini demi merancangan ke depan. Ya, ada satu pasangan, kemudian dia telepon saya setelah 18 tahun pernikahan. Jadi ke 18 tahun pernikahan itu baru tahu kemudian ternyata suaminya keturunan orang depresi, kena depresi. Suaminya depresi dan agak berat begitu. Waktu si istri ikut seminar saya, waktu itu tentang kepribadian, dan waktu itu saya ngomong bahwa depresi itu bisa jadi bagian gangguan-gangguan emosi semacam itu kan herediter begitu. Terus dia telepon saya, dia bukan orang Surabaya, dia telepon saya dan dia bilang gini, kok suami saya itu depresi, padahal keluarganya enggak loh Bu. Oh ya, coba telusuri sekali lagi. Waktu ditelusuri ternyata jadi mertuanya sudah meninggal, itu pernah depresi 6 tahun, berat sekali sampai tidak tahu orang dan seterusnya begitu. Nah, waktu itu kenapa dia nggak tahu? Waktu itu pas sudah sembuh, sudah baik, pas sudah normal, ketemunya jarang-jarang karena mereka berpacarannya di Surabaya, tapi
orang tua masing-masing tidak di Surabaya. Jadi ketemunya sesaat dan saatnya ketemunya baik-baik saja. Dan setelah itu baru ketahuan begitu. Setelah tahun ke-18 diketahui bahwa depresi. Dan sekali lagi kita perlu tahu supaya menyiapkan diri gitu, bukan apa-apa, menyiapkan diri kita seperti apa. Sekali lagi, kalau kita tidak siap, kalau kita benar-benar memikirkan hanya sebuah bagian pesta saja, ya pertanyaan tadi itu, maka kita akan menjadi pernikahan yang nggak jadi berkat karena energi kita lebih banyak untuk ngurusi hal-hal seperti itu. Tapi kalau sudah dipahami, tahu konsekuensinya, maka itu menjadi kesiapan kita. Kapan kita benar-benar bisa siap menikah? Kalau pertanyaannya banyak banget seperti ini, ya itu sebabnya konseling pranikah itu paling baik adalah 2 tahun sebelum menikah harus memikirkan hal ini. Kalau kita memikirkan sebelum masa persiapan, belum nyoba baju, belum apa-apa, kita akan lebih merasa enak waktu ngomong gini. Kita ini benar-benar pimpinan Tuhan enggak ya? Kalau batal bagaimana? Jadi waktu kita ngomong batal itu bukan sesuatu yang menjadi menakutkan, tapi kalau sudah pesan semua baju dari pesan, hotel, kemudian tempat makan dipesan, bagaimana mungkin bilang tidak? Tidak mungkin begitu. Ya. Kalaupun sampai tidak, dan itu konsekuensinya menyakiti banyak orang kan. Jadi harus berani berkata tidak kalau bukan dari Tuhan. Tidak untuk sesuatu yang memang kita itu memang dalam proses itu menjadi sulit, maka itu harus berani berkata tidak. Menurut saya tidak cukup kalau pasangan, wah sama-sama Kristen, sama-sama pelayan, titik. Betul-betul tidak cukup itu. Karena betul-betul menikah itu adalah satu lembaga yang berkomitmen untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mesti harus lebih besar daripada sebelumnya. Saya kalau di gereja kan saya konseling pernikahan GKKA, saya selalu ngomong gitu, siapa yang boleh ikut? Harus sebanyak mungkin pemuda yang sudah mulai berpacaran, yang sudah mulai merasa bahwa pimpinan Tuhan harus ikut jauh-jauh hari. Kenapa? Supaya dia pertanyaan ini bisa dijawab begitu, sehingga terbuka sekali dengan pimpinan Tuhan begitu. Bukan masuk sudah ini tinggal seperti minta surat saja. Kalau tidak ditanda tangan kan tidak bisa menikah gitu. Kalau tidak dalam putih direstui oleh pengajarnya, itu teknis banget. Tapi GKI Manyar saya kira dengan Bulani saya kira ada beberapa bagian sesi yang ada khusus begitu. Kalau memang agak sulit maka pernikahan atau pasangan itu bisa konsultasi gitu ya. Kalian berdua GKI mana? Oh GKK. Oh Arjuna. Oh, oke. Kalau GKI Manyar itu Bulani ada waktu sesi untuk misalkan tahu nih dari diskusinya kok kelihatannya seperti apa begitu. Nah kemudian ada konseling khusus berdua, bisa begitu. Itu sebabnya kenapa saya sangat merindukan seminar-seminar seperti ini diikuti banyak mahasiswa. Nah, nanti kalau 1, 2, 3 sudah balik lagi 1, 2, 3 gitu. Supaya apa? Supaya belajar diajak berpikir dulu begitu. Sehingga proses itu gini. Kalau kita sehat ya, masing-masing sehat itu gampang sekali dan relasi itu akan cepat sekali gitu karena sudah jelas gitu, sudah jelas dalam pergumulan untuk masuk itu gitu ya. Baik, berikutnya sekarang. Nah sekarang persiapan pernikahan yang diperlukan adalah persiapan kerohanian. Nah sekarang sudah sampai lebih jelas lagi langkahnya ya, bahwa kerohanian dan kedewasaan masing-masing pribadi, kemampuan, keterampilan menyesuaikan diri, karena mereka adalah 2 pribadi dari latar belakang yang berbeda. Jadi kalau mau diperas begitu ya, persiapannya apa? Kerohanian, kedewasaan secara pribadi ya. Di situ ada visi, di situ ada pimpinan Tuhan, di situ ada kesiapan menolong, melayani, melindungi. Konsep itu komitmen yang tidak jelas jadi pribadi yang committed begitu ya. Itu masuk ada di satu. 2, kemampuan keterampilan menyesuaikan diri, belajar menyesuaikan diri gitu. Jadi yang kalau tadi Ale tadi mengatakan tentang perbedaan-perbedaan yang jauh sekali, maka itu adalah bagaimana kalau memang jelas pimpinan Tuhan untuk relasi ini, ya bagaimana bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan satu dengan yang lain. Next. Nah, ini menjadi catatan penting. Ini beberapa
setelah saya banyak diskusi ya dengan para pembimbing konseling pranikah, catatan penting, persoalan yang tidak terselesaikan dengan tuntas akan muncul lagi pada masa pernikahan, dan kecenderungannya persoalan itu muncul dalam intensitas yang lebih besar, bukan malah berkurang. Jadi kalau ada masalah pacaran, masa sebelum menikah harus sampai tuntas, clear. Kalau tidak, itu sudah muncul lagi pada masa pernikahan, dan itu menjadi berat sekali. Misalkan gini, makanya dulu kan aku berpendapat gini ya, bla bla bla. Dan itu kadang-kadang kalau marah itu bisa saling menyakiti setelah itu. Jadi harus jelas dulu, jangan menimbun masalah. Nah, tadi itu yang saya singgung. Kalau relasi jarak jauh, tidak sempat ada masalah apa-apa, selesaikan. Kenapa? Mosok ketemu cuma 3 hari kok ngamuk-ngamukan gitu. Jadi untuk menghindari itu, maka jadi kita hanya ngalah, manis, ya wis lah, simpan gitu. Tapi itu sebenarnya timbunan itu akan muncul. Itu sebabnya teman-teman yang menjelang menikah ya, saya selalu ingatkan, kalau sudah menjelang menikah, menjelang itu maksudnya sudah 6 bulan mau sebelumnya mau menikah jelas, bahkan betul-betul tidak boleh muncul kata tentang aku nyesel, aku pacaran dengan kamu. Itu tidak boleh sama sekali. Aduh, ternyata kamu ini, itu tidak boleh kata itu muncul. Itu akan menyakiti. Ini saya ketemu kasus, kenapa saya ngomong gini, karena saya sendiri ketemu. Kalau konseling mereka sudah menikah, sakit hati itu gini. Waktu ada masalah waktu menikah, langsung dia keingetan gitu. Ya kan, dulu kan kamu memang menyesal kan? Ya sudahlah, kamu dulu menyesal, mungkin memang waktunya sekarang, kita cerai aja. Bisa begitu. Yang tidak selesai, harus selesaikan. Ya, ini berikutnya. Menghadapi problem untuk pertama kali, perhatikan, dijumpai akan berbeda jika menghadapinya ke-10 kali. Jelas ya? Kalau hanya telat sekali, jemput telat. Kok telat setengah jam? Iya sorry ya. Nah, kalau sekali tidak apa-apa. Setelah 10 kali jemput telat terus setengah jam, saya bisa bayangkan ya. Jadi waktu menikah sudah 50 kali telatnya, saya bisa bayangkan ya. Karena ada tadi itu, kenapa ini menjadi penting? Tahu kebiasaan. Dia kebiasaan itu bulat misalkan. Jadi terus telat, mesti telat apa saja gitu misalkan. Nah, itu perlu kita pahami. Next. Masa pacaran adalah masa yang tepat untuk mengenal calon pasangan, yaitu mengenal pribadinya, karakternya, orangnya, latar belakangnya, dan bertanya apakah saya bisa hidup dengan dia seumur hidup. Itu harus ngomong gitu. Aku bisa enggak seumur hidup dengannya, begitu. Next. Persoalan masa pacaran masa yang tepat juga untuk belajar berkomunikasi secara sehat dan mengkomunikasikan pikiran dan emosi. Next. Ya, sekarang lembar kedua. Diskusi dengan pasangan sekarang. Kalau enggak punya pasangan, ya sendiri saja gitu. Dijawab sendiri ya. Oke. Punya Facebook masing-masing? Punya? Terus passwordnya? Saling tahu? Saling tahu, oke. Baik, teman-teman, ini penting. Kalau ke depan harus saling tahu. Harus saling tahu.
harus saling bisa membuka. Bisa membuka. Kenapa? Itu penting untuk menjaga, saling menjaga dan melindungi. Karena bisa jadi ada orang-orang tertentu yang masuk di dalam jejaringmu yang ternyata dia adalah kekasih lamamu dan bisa mengganggu relasi. Kasus seperti ini tidak 1, 2 teman-teman. Saya terasa 1 tahun terakhir ini yang real kasus ya. 4-5 pasangan. Dan itu menjadi sulit sekali pernikahannya. Menjadi sulit sekali. Salah satu sampai yang cowok sudah jatuh, benar-benar sudah melakukan hubungan suami istri. Itu pacar lamanya melalui Facebook. Tapi bersyukur bahwa mereka tetap mau pulih ya, mau mengampuni gitu. Walaupun ekspresi-ekspresi mengampuni sang istri ada wajah sangat dingin dan ya gimana lagi Bu gitu. Itu dari Facebook. Waktu saya telusuri lebih jauh ya, saya ngomong dengan suaminya saja. Kan namanya juga teman gitu kan, terus tahu-tahu masuk gitu, masuk di add, kemudian mereka ngobrol makin seneng ngobrol, langsung ketemu gitu. Biasanya karena jam-jam kerja, jam-jam istirahat, kadang-kadang macet, daripada macet ya sudah ketemu dulu di SLSO, ngobrol di situ karena nunggu supaya tidak macet alasannya. Ketemu ngobrol lebih jauh itu siang hari pergi ke hotel beberapa kali, ketemuan orang, baru dia mengaku. Waktu lebih jauh dia bilang, iya Bu aku salah. Yang cowok bilang begitu. Tapi apa sih yang membuat masa begitu, itu apakah itu ya, itu saja. Ternyata memang akhirnya dia ngomong bahwa istriku itu berantakan sekali. Mereka dua-dua alumni, satu alumni Aussie, satu lagi alumni Kanada. Ya, jadi dengan latar belakang pendidikan, latar belakang yang seperti itu gitu loh ya. Jadi mereka sangat berpendidikan, dua-dua punya usaha yang sangat bagus, dua-dua latar belakang yang sangat berada. Dua-dua sukses sekali. Nah, jadi itu bisa terjadi semacam itu. Jadi sampai sekarang nih saya melihat bahwa sangat kita harus saling menjaga. Karena sekali lagi kita akan menikah dengan orang yang tidak semua ideal kita. Apa yang kita bahas, apa yang saya ingin kalian bertanya dan menjawab, itu bukan berarti pasti temukanlah orang yang the perfect one gitu kan, nggak ada gitu, nggak ada orang ideal, nggak ada gitu. Yang ada adalah apakah dia bisa mengefektifkanku untuk bertumbuh, aku mengefektifkan dia. Masing-masing tidak menjadi beban. Bayangin sekali lagi, kita itu mengikatkan kaki kanan kita ke kaki kirinya, kita masing-masing sadar gitu. Kalau ternyata aku itu menghambat langkahnya pasanganku, ngerti dong kita seperti apa gitu. Jadi tetap bagaimana supaya bisa melangkah bersama-sama, berarti bagaimana membangun kesepadanan, membangun keharmonisan, bagaimana membangun relasi itu sampai bisa mengefektifkan. Jadi masing-masing bekerja keras, masing-masing pribadi menjadi pribadi yang sehat untuk pasangan. Dan kalau pasangan begitu, maka langkah itu makin baik, bukan tidak ada kelemahan, tetapi apakah mau bekerja keras untuk sama-sama bertumbuh gitu, untuk mengerjakan bagiannya. Nah, karena kita ketemu dengan orang yang bukan ideal kita 100%, makanya kemungkinan kita bisa sebel sama pasangan kita. Itu wajar banget secara manusiawi. Sebel, waktu sebel kok enak chatting sama nona cantik ini misalkan. Atau mungkin nonanya enggak cantik-cantik amat sih, tetapi kalau yang kasus yang ini dia bilang, sebenarnya dia cantik sekali sih, enggak. Cuman rapi, pinter, harum Bu. Istriku setelah melahirkan tak minta dia diet, ya karena pengen ngasih ASI sepenuhnya pada anakku. Ya benar juga, tak ajak senam ndak mau, tak ajak renang ndak mau. Tiap kali pulang rumah dasteran berantakan. Itu kata ini ya. Nah,
Tentu saja kita tidak berharap bahwa istri di rumah, nih yang pria, bahwa engkau akan ketemu dengan pakaian rapi, ya seperti dia pulang kantor pakaian rapi dan harum gitu kan. Tetapi ada hal-hal yang membuat kita sebel terhadap pasangan ya. Pada waktu itu iblis bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk menggoda. Nah, salah satu adalah tadi itu teman-teman lama, teman SMA. Beberapa kasus yang lain yang saya jumpai, mereka tidak sampai ketemu bukan tidak sampai ketemu tapi tidak lebih jauh begitu. Hanya seneng ngomong, ya memang istrinya diajak, tapi dia ngomong seru sekali, ngomong tentang kelasnya dulu, temennya gitu. Ini kayak istrinya kayak obat nyamuk saja, jadi bagian melok guyu titik noleh gitu. Kan ya lama-lama tersinggung begitu kan. Ya, jadi nomor 6 jadi catatan penting, harus saling tahu, saling lihat, saling men-sharingkan. Tadi Ivana Asnur baik, saling men-sharingkan temannya yang mana. Jangan sampai ada teman lama yang tersembunyi, karena itu menjadi bahaya. Nah kok Bu, cuma teman sharing? Enggak, jawabannya tidak, bukan teman sharing. Teman sharingmu bukan lawan jenis lagi. Tapi teman sahabat harus tetap punya. Tapi sahabat sesama perempuan. Kalau sahabat lama sekalipun, suami harus tahu. Istri harus tahu kalau punya sahabat perempuan. Supaya apa? Diajak sama-sama. Tapi harus sudah dibatasi, membatasi diri terhadap orang-orang yang masa lalu kita. Sekali lagi, karena itu bisa menjadi godaan untuk lebih jauh. Ya, itu penting. Oke, baik. Sekarang lihat pertanyaan 7. Minta Fangcu baca nomor 7. Itu penting ya. Betul-betul kamu tuh nanti akan apa gitu. Jangan sampai konflik hanya karena loh ini aku tuh paling penyuka binatang. Jadi di sini burung, ini ayam, ini kucing. Ya kalau rumahnya gede ya. Ada satu pasangan betul-betul si istri itu sebel sekali tapi tidak bisa ngomong. Karena memang suaminya pecinta hewan. Betul-betul pekarangannya tidak besar, tapi ya lumayan ya, rumahnya ya mungkin 3 kali rumah saya, rumahnya cukup gede. Tapi ya begitu, ayam bangkok, ayam apa gitu, tutup gitu. Terus burung kakak tua, memang mahal, burung mahal. Jadi kalau pas saya telepon gitu, halo, suara kakak tuanya, halo, gitu juga, roamis sekali begitu. Dan seperti apa? Suaminya ngomong, tidak boleh orang lain, tidak boleh mbaknya yang berseni. Itu harus bersih sendiri, karena ini barang mahal, begitu. Jadi dia sebel karena bersihkan. Lama-lama dia bilang, lama-lama aku stres Bu. Akhirnya aku dengan marah. Kalau sampai tidak ada khusus pembantu yang bersihkan hewan-hewan, aku yang pulang gitu. Terus akhirnya dipanggilkan orang khusus yang merawat semua hewan-hewan yang ramai sekali gitu. Jadi kalau dia mau sepi, batas ruang tengah sama ruang belakang kan rumahnya gede panjang begitu. Ruang tengah dikunci supaya tidak dengar. Memang gitu, ramai sekali. Nah, itu ekstrimnya ya. Tapi teman-teman, dia akan membawa apa gitu di rumah? Kebiasaan apa? Kebiasaan ngemil, kebiasaan habis makan piring tidak taruh dapur, lupa matiin lampu, hal-hal begitu. Kebiasaan-kebiasaan apa? Ya, membawa apa ke rumah dan bagaimana? Itu menjadi pemikiran ya. Oke, baik. Waktu kita habis, tapi ada waktu tanya jawab. Mundur sebentar. Ada pertanyaan? Persetujuan orang tua. Kalau persetujuan orang tua itu perlu doa puasa. Iya. Kalau Tuhan restui, orang tua itu tinggal didoakan. Ya. Apa yang membuatmu kadang-kadang ragu-ragu dengan pasanganmu? Apa yang membuat kamu ragu-ragu terhadap pasangan? Apa? Jawab ya, masing-masing jawab. Jawab dalam hati maksudnya, pasangan tidak perlu tahu.
Jawablah dalam hatimu, apa yang membuat kamu ragu-ragu dengan dia? Mau menginjak menikah itu, kepikir aspek itu mesti membuatmu ragu-ragu, membuatmu jadi khawatir, membuatmu jadi kepikiran. Itu aspek apa? Kalau misalkan jawabannya tidak ada Bu sama sekali, berarti belum pernah dipikirkan. Pasti ada. Kalau tidak ada sama sekali, berarti kamu pertama belum pernah memikirkannya. Yang kedua, kamu terlalu mencintai pasanganmu sampai tidak ketok apa-apa, kecuali kebaikan dan kelebihan dia. Sudah jawab ya. Sekarang kalau sudah tahu itu, maka yang kedua PR-nya adalah yang kedua ini, bagaimana itu bisa diminimalkan? Bagaimana itu, dikomunikasikan dulu. Komunikasikan. Bagaimana itu diminimalkan? Bagaimana itu diselesaikan? Jadi PR-nya dikomunikasikan. Kenapa tidak ngomong di sini? Ya, cara ngomong yang paling tepat adalah cara kalian gitu. Jadi komunikasikan. Kadang-kadang aku ragu-ragu loh menikah denganmu, karena kamu ini suka telatan, bisa gitu. Karena kamu ini pelit setengah mati ya, aku gak bisa ini menikah sama orang pelit banget, misalnya seperti komunikasikan gitu. Nah, dia mungkin punya alasan, aku pelit itu karena, gitu ya. Jadi itu bagian untuk kita komunikasikan PR-nya dan diselesaikan, ya. Oke, penutup sekarang. Setelah penutup saya akan berikan kesimpulan, kemudian kita berdoa. Pernikahan adalah sarana Tuhan untuk menolong orang percaya makin efektif mengemban mandat budaya dan mandat Injil. Oleh sebab itu kita percaya Tuhan yang menopang setiap relasi yang sulit sekalipun. Hanya setiap individu bertanggung jawab untuk mempersiapkan diri dengan baik. Ini kuncinya ya, mempersiapkan diri sebelum menikah. Oke, saya akan kesimpulan. Apa sih yang kita baca hari ini, apa yang kita belajar hari ini? Yang pertama, karena ini adalah bagian dari persiapan pernikahan ya. Jadi gini, waktu kita itu mulai berpikir, sekali lagi mulai berpikir aku mau menikah, maka pertanyaannya, kenapa sih aku harus menikah? Kenapa harus menikah? Gitu. Kenapa? Itu harus dijawab betul. Kenapa? Sampai kita menemukan punya alasan yang alkitabiah. Kenapa? Sampai betul-betul waktu jawab itu dengan sejahtera Tuhan mengatakan, aku harus menikah karena ini. Kalau misalnya jawabannya, aku bersedia terbuka pada pimpinan Tuhan, maka bagian itu harus doakan sekali lagi. Ya. Kalau akhirnya jawabannya, ya, Tuhan jelas memimpin aku menikah karena A, B, C, D. Oke, kalau begitu kapan mau menikah? Menikah dengan siapa? Itu menjadi penting sekali. Kalau kapan, sekali lagi harus terbuka dengan pimpinan Tuhan supaya tidak memaksakan gitu. Kalau memang pasangan mesti studi lanjut, ya mungkin perlu menunggu dia studi, silahkan studi, misalnya seperti itu, ya. Atau menunggu bahwa dia ini belum bisa menikah karena cicenya belum menikah, tunggu cicenya menikah dulu baru dia menikah, misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu sekali lagi bisa jadi pertimbangan untuk doakan. Semua bagian-bagian yang saya sharingkan ini bagian untuk menjadi pemikiran, stimulan untuk berpikir, tidak menjadi patokan kaku. Tetapi semua yang dipikirkan, semua stimulan berpikir itu untuk menyiapkan diri kita dan pasangan untuk mengerjakan hidup kita, mengerjakan apa yang Tuhan mau, mengefektifkan hidupku, mengefektifkan pernikahan. Sekali lagi, kalau hidupku efektif, pernikahanku efektif, maka semakin banyak waktu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau semakin aku dewek tidak sehat, rohaniku, karakterku belum sehat, sekali lagi ingat, kamu mengizinkan kekasihmu yang kau cintai itu menunggu-nunggumu, narik-narik, ayo cepetan gitu. Tetapi kalau sama-sama, nah tapak itu akan jalan, karena kaki kananmu terikat dengan kaki kirinya. Ada pribadi-pribadi yang tidak sehat, yang sengaja
Apa? Membiarkan pacarnya itu narik dia, ngingetin dia. Kenapa? Karena supaya mendapat perhatian dari pacarnya. Nah, kalau seperti itu berarti pribadi dari pasangan ini belum dewasa. Jadi sebenarnya sederhananya, kalau kita menjadi pribadi yang menghambat pasangan, berarti kita tidak sungguh-sungguh mengasihi dia dan tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, siapkan diri menjadi orang dewasa yang menopang. Jadi, masing-masing punya inisiatif mengefektifkan, menopang pasangan, menopang. Nah, itu gitu. Jadi punya konsep semacam itu. Gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi ya, jadi konsep ini sudah terjadi, pasangan saling mengefektifkan, maka tinggal melihat pasangan lebih jauh, begitu. Lebih jauh tentang keluarganya, masa lalunya, menyelesaikan konflik. Itu bagian apa? Berkomunikasi saja, gitu. Kalau kadang-kadang susah sekali karena punya pendapat masing-masing, maka perlu mentor untuk mengarahkan kalian. Mengarahkan, sekali lagi, kita tidak akan menikah dengan the perfect one. Kita tidak akan menikah dengan orang yang sempurna. Tetapi kita menikah dengan orang yang cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, yang punya komitmen sama mengerjakan pekerjaan Tuhan, sehingga apa? Sama-sama punya hati yang lemah lembut yang firman Tuhan katakan untuk berubah, untuk berproses berubah, untuk melangkah berubah. Sama-sama berubah, sama-sama maju, sama-sama dikoreksi oleh firman Tuhan, terus dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Loh Bu, tetap ada kelemahan? Memang, tetap ada kelemahan. Itu sebabnya bagian ini yang berikutnya adalah belajar menerima pasangan, kelemahannya, dan kita sendiri siap untuk berubah. Tidak nuntut orang lain berubah, tapi kita yang berubah, sehingga kita makin hari menyatu, makin hari makin mengefektifkan hidup kita dan mengefektifkan masing-masing kesatuan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan lembar 1 dan 2 menjadi PR untuk sama-sama untuk menjadi dijawab, didoakan, menjadi bahan diskusi. Kalau teman-teman sudah siap, ada yang dalam tahun ini akan menikah? Belum ya? Nah, bersyukur kalau belum. Bersyukur tuh begini, berarti ada waktu untuk mempersiapkan diri lebih baik. Ya. Nani? Bukan tahun ini. Ya. Senyumnya tidak tahu, gitu. Berarti didoakan. Yang tahun ini sudah selesai konseling pranikah soalnya ya. Kalau Ivana yang ini, Ivana yang itu mungkin sebentar lagi. Ivana yang itu sebentar lagi. Oke. Baik, sebelum kita tutup, ada sekali lagi ada pertanyaan? Oke, sekarang saling mendoakan dulu, sharing ke teman sebelah kanan dan kirinya, berkaitan dengan teman hidup.